Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helsi Mayaniati, NPM 19143. Kali ini saya akan mempresentasikan case report yang berjudul Kandidiasis Hiperplastik Kronis yang dibimbing oleh Dr. Gigi Abu Bakar M.Med. ed. PhD. Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik maupun sosial pada setiap orang. Kandidiasis oral adalah penyakit pada mukosa rongga mulut yang disebabkan oleh Candida yang merupakan fungi yang paling sering menginfeksi tubuh manusia. Klasifikasi kandidiasis oral di rongga mulut terbagi atas kandidiasis pseudomembran, kandidiasis atropik akut, kandidiasis atropik kronis, kandidiasis hiperplastik, kandidiasis eritematosa, dan angular cheilitis. Kandidiasis oral adalah infeksi pada mulut dan kerongkongan yang umumnya disebabkan oleh jamur, yaitu spesies Candida albicans. Candida albicans merupakan flora normal rongga mulut, saluran pencernaan, dan vagina. Jamur ini dapat berubah menjadi patogen jika terjadi perubahan dalam diri pejamu. Klasifikasi kandidiasis. Yang pertama, kandidiasis pseudomembranosa. Kandidiasis pseudomembranosa disebut juga oral thrush, tampak plak atau pseudomembran putih seperti sari susu mengenai mukosa bukal, lidah, dan permukaan oral lainnya. Bila plak diangkat, tampak dasar mukosa eritematosa atau mungkin berdarah dan terasa nyeri sekali. Yang kedua, kandidiasis atropik akut. Kandidiasis atropik akut disebut juga midline glossitis, kandidiasis antibiotik, glossodinia antibiotik tang. Kandidiasis atropik akut adanya kemerahan difus, sering dengan mukosa yang relatif kering. Yang ketiga, kandidiasis atropik kronis. Gambaran khas berupa eritema kronis dan edema di sebagian palatum di bawah protesis maxillaris. Kandidiasis atropik kronik disebut juga dentur sore mouth atau dentur relate stomatitis. Berdasarkan gambaran klinis yang terlihat pada mukosa yang terinflamasi di bawah gigi tiruan rahang atas. Yang keempat, kandidiasis hiperplastik. Kandidiasis hiperplastik dikenal juga dengan Leukoplakia candida. Kandidiasis hiperplastik ditandai dengan adanya plak putih yang tidak dapat dibersihkan. Lesi harus disembuhkan dengan terapi antifungal secara rutin. Yang kelima, kandidiasis eritematosa. Kandidiasis eritematosa berupa plak kemerahan halus yang biasanya ditemukan pada palatum, mukosa bukal, dan dorsum lidah. Lesi ini memiliki tepi yang difus. Yang keenam, angular cheilitis. Angular cheilitis merupakan fisura yang terinfeksi dari komisura mulut, sering dikelilingi oleh eritema atau keretakan di sudut bibir. Laporan kasus yaitu seorang pasien laki-laki berusia 66 tahun mengeluhkan dengan keluhan adanya bercak warna putih pada gusi rahang atas sejak 5 bulan terakhir, seminggu setelah dipasangkan gigi tiruan. Berdasarkan anamnesa, pasien menggunakan gigi tiruan lengkap dan tidak merasakan sakit saat menggunakan gigi palsunya. Pada awalnya, luka terlihat kecil berwarna merah dan semakin lama semakin besar dan memutih. Pasien selalu membersihkan gigi tiruan setelah dipakai, tetapi menggunakan air hangat saat perendaman. Pasien tidak merasakan sakit atau perih dengan luka tersebut. Pasien tidak mempunyai alergi terhadap udara, obat-obatan, atau makanan. Pasien mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok. Adapun keluarga daripada pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik. Dari pemeriksaan klinis ekstraoral, pasien tidak ada mengalami pembengkakan pada lymph node dan TMJ yang normal. Sedangkan dari pemeriksaan klinis intraoral, seluruh jaringan lunak pasien normal kecuali linggir alveolar rahang atas kanan yang mengalami luka kecil yang awalnya berwarna merah lama-kelamaan membesar dan berwarna putih. Data pasien: nama Rafli Riza Pratama, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Bukit, pekerjaan pelajar agama Islam. Riwayat kesehatan, yaitu keluhan utama, seorang pasien mengeluhkan dengan keluhan adanya bercak warna putih pada gusi rahang atas sejak 5 bulan terakhir. Anamnesa, seorang pasien laki-laki berusia 66 tahun menggunakan gigi tiruan lengkap dan tidak merasakan sakit saat menggunakan gigi palsunya. Pada awalnya, luka terlihat kecil, berwarna merah, dan semakin lama semakin besar dan memutih. Pasien selalu membersihkan gigi tiruan setelah dipakai tetapi menggunakan air hangat saat perendaman. Pasien tidak merasakan sakit atau perih dengan luka tersebut. Pasien tidak mempunyai alergi terhadap udara, obat-obatan, atau makanan. Pasien mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok. Riwayat penyakit sistemik tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada.
Pemeriksaan klinis yang pertama itu ekstraoral, KGB, TMJ, wajah, mata, hidung, dan bibir normal. Yang kedua intraoral, palatum, mukosa lidah, dasar mulut itu normal. Linggir alveolar, ada luka kecil pada rahang atas, awalnya berwarna merah, lama-kelamaan membesar dan berwarna putih. Diagnosis, kandidiasis hiperplastik kronis. Etiologinya, pasien memiliki kebiasaan buruk yaitu merokok. Terapinya yaitu menghilangkan kebiasaan buruk dan obat anti jamur. Pembahasan yaitu kandidiasis hiperplastik kronis, di mana definisinya yaitu kandidiasis hiperplastik kronis dikenal juga dengan Leukoplakia candida. Kandidiasis hiperplastik ditandai dengan adanya plak putih yang tidak dapat dibersihkan. Kondisi ini dapat berkembang menjadi displasia berat atau keganasan. Etiologi kandidiasis hiperplastik kronis disebabkan oleh Candida albicans. Salah satu faktor predisposisinya yaitu merokok. Gejala klinisnya yaitu kandidiasis hiperplastik kronis atau Candida leukoplakia biasanya ditandai dengan adanya bintik atau lesi putih pada mukosa bukal atau batas lateral dari lidah. Perawatan pada kandidiasis hiperplastik kronis adalah menginstruksikan pasien untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu merokok dan memberikan obat anti jamur kepada pasien yaitu nystatin suspensi oral 4-6 mili 4 kali sehari sesudah makan. Harus ditahan di dalam mulut beberapa menit sebelum ditelan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.